Kepada yang terhormat Panitia Ilmiah Ditunjani, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul QEEG and Digit Span Before and After Neurofeedback in Benzodiazepine Abuse in Treatment, sebuah serial kasus. Sebagai pendahuluan, benzodiazepine merupakan obat yang tersering diresepkan dan disalahgunakan dengan prevalensi penggunaan reguler sebesar 2,2 sampai 17,6%, di mana 5,4%-nya menggunakan benzo untuk insomnia dan 2% akan jatuh kepada adiksi. Survei dari BNN menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan benzo dari tahun 2005 sebesar 1% menjadi 8% pada tahun 2015. Adiksi benzodiazepin sendiri diketahui menyebabkan abnormalitas dari gelombang otak yang berhubungan dengan masalah psikologis dan perilaku, serta bisa dapatkan adanya gangguan kognisi, termasuk memori kerja atau memori yang kita gunakan pada saat melakukan suatu pekerjaan. QEEG sendiri dapat menginterpretasikan abnormalitas gelombang otak ini dalam perekaman QEEG dengan perubahan neuropsikologis, dan selanjutnya QEEG menjadi dasar sebagai pelatihan dari neurofeedback. Ini pelatihan dari neurofeedback. Jadi neurofeedback berfungsi untuk mengubah aktivitas gelombang otak yang abnormal menjadi normal. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, gejala adiksi juga mengalami perbaikan, terutama perbaikan dari fungsi kognisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat respon gelombang otak dan pengaruhnya terhadap working memory sebelum dan sesudah neurofeedback yang dievaluasi dengan QEEG dan digit span pada pasien penyalahgunaan benzodiazepin. Pasien yang dipilih pada penelitian ini sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu lebih dari 18 tahun, didiagnosis penyalahgunaan benzodiazepin oleh psikiater berdasarkan kriteria DSM-5 dan sedang menjalani terapi oleh psikiater. Tes urin hanya menunjukkan benzodiazepin saja yang positif, kemudian tidak ada defisit neurologis yang mengarah ke lesi intrakranial, tidak ada gangguan psikotik yang di-screening oleh psikiater, dan bersedia mengikuti penelitian ini sampai selesai. Jenis penelitian ini adalah suatu studi eksperimental single arm trial yang menilai luaran pasien adiksi benzodiazepin setelah 15 sesi neurofeedback. Didapatkan 4 orang subjek yang terpilih untuk mengikuti penelitian berdasarkan kepatuhan berobat dan rekam medis. Penelitian dilakukan di ruang EEG RSAS bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020. Dilakukan perekaman QEEG sebelum sesi neurofeedback dan setelah sesi kelima, 10, dan 15. QEEG yang pertama digunakan sebagai dasar dari protokol dari neurofeedback. Kemudian dari neurofeedback sendiri itu dibagi satu sesi menjadi 3 ronde. 3 ronde sekitar masing-masing selama 10 menit, dan neurofeedback dilakukan 2 kali seminggu, dan terapi dari psikiaternya tidak dirubah. Hasil dari penelitian sebagai berikut. Jadi ini adalah evaluasi dari Z-score QEEG yang diproyeksikan dalam bentuk grafik dan brain mapping. Z-score sendiri adalah nilai normal yang dibandingkan dengan data populasi umum yang sudah ada di mesin QEEG. Dari grafik Z-score ini, sumbu Y adalah rentang standar deviasi, dan sumbu X adalah masing-masing frekuensi gelombang otak yang dievaluasi aktivitasnya sebelum neurofeedback, setelah sesi kelima neurofeedback, setelah sesi 10, dan sesi ke-15. Ini adalah gambaran brain mapping dari gelombang delta, theta, alpha, beta, dan high beta. Warna biru menggambarkan standar deviasi yang rendah, yaitu min 3, dan warna merah menggambarkan standar deviasi yang tinggi, yaitu plus 3. Nilai normal standar deviasi adalah hijau, atau dalam bentuk angka adalah 0. Huruf A di sini adalah brain mapping sebelum sesi neurofeedback. Huruf B adalah brain mapping setelah sesi kelima. Huruf C adalah sesi ke-10, dan huruf D adalah sesi ke-15. Pada subjek 1, setelah mengikuti 15 sesi neurofeedback, dari grafik Z-score kita lihat bahwa gelombang theta, beta, dan high beta mengalami perbaikan ke arah nilai normal Z-score. Brain mapping subjek 1 juga menunjukkan adanya perbaikan dari gelombang theta, beta, dan high beta. Untuk subjek 2, setelah mengikuti 15 sesi neurofeedback, amplitudo gelombang delta, theta, dan beta mengalami perbaikan ke arah nilai normal Z-score. Gelombang brain mapping juga sama menunjukkan adanya perbaikan dari gelombang delta, theta, dan beta. Untuk subjek 3, amplitudo gelombang theta, alpha, dan high beta mengalami perbaikan ke arah nilai normal Z-score.
juga tampak pada gambar brain mappingnya. Kemudian untuk subjek keempat, amplitudo gelombang delta, theta, dan alfa mengalami perbaikan ke arah nilai normal z-score. Demikian juga tampak pada gambar brain mappingnya. Ini adalah evaluasi digit span dari subjek penelitian, di mana keempat subjek penelitian menunjukkan adanya perbaikan peningkatan nilai digit span forward maupun backward setelah mengikuti 15 sesi neurofeedback. Ini misalnya ini pada subjek ketiga, ini QEG sebelum sesi neurofeedback, setelah sesi digit span setelah 5 sesi neurofeedback, digit span setelah 10 sesi, dan digit span setelah 15 sesi neurofeedback. Dengan adanya perbaikan dari peningkatan nilai digit span ini dihubungkan dengan adanya perbaikan dari gelombang otak, terutama gelombang theta. Jadi gelombang theta ini berhubungan dengan adanya memori kerja. Setelah mengikuti 15 sesi neurofeedback, kita menemukan adanya perubahan gelombang otak yang bervariasi pada QEG, di mana ternyata hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama faktor psikologis seperti kecemasan atau stres pada saat perekaman, atau penggunaan obat di luar terapi medikamentosa yang diberikan oleh psikiatri, yang masih ternyata dilakukan oleh subjek penelitian. Berdasarkan literatur, ketergantungan obat dapat menurunkan memori kerja, yaitu yang berhubungkan dengan ada gelombang delta dan theta. Perbaikan gelombang theta pada keempat subjek menunjukkan adanya perbaikan memori kerja yang ditandai dengan peningkatan nilai digit span forward dan backward. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dari neurofeedback berdasarkan dari QEG pada pasien adiksi benzodiazepin dapat memperbaiki memori kerja setelah dilakukan 15 sesi. QEG sendiri menunjukkan perbaikan yang bervariasi karena perekaman QEG dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikontrol. Penelitian lebih lanjut dengan subjek yang lebih banyak diperlukan untuk mengetahui manfaat dari pelatihan neurofeedback pada pasien adiksi benzodiazepin dalam terapi. Terima kasih.